Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alihi baiti ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Mudirul Mahadwal Madrasah Al-Quran La Roibani Bida, khususnya Abinus dan Pemida, beserta kepala sekolah dan guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi IPA kelas 10, yaitu tentang hakikat biologi. Oke. Jadi mengenai hakikat biologi, kita bahas mengenai biologinya dulu. Untuk biologinya itu terdiri dari berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Terus mengenai pengertiannya, yaitu biologi adalah ilmu yang membahas tentang makhluk hidup, biotik dan tak hidup, abiotik. Maksudnya biotik dan abiotik itu apa? Kalau biotik itu adalah makhluk hidup, contohnya kayak hewan, tumbuhan, manusia. Dengan kalau abiotik itu contohnya seperti oksigen, tanah, dan sebagainya. Untuk mengenai ilmu biologi sendiri itu bersifat tentatif atau terus berubah sesuai perkembangan waktunya. Jadi seiring dengan berkembangnya waktu, ilmu biologi akan terus berkembang. Jadi tidak tetap karena dia bersifat tentatif. Untuk biologi sendiri itu juga disebut ilmu kehidupan sesuai dengan asal bahasanya, yaitu bios yang artinya hidup dan logos artinya ilmu, yang kalau kita artikan kurang lebih menjadi ilmu kehidupan. Yang berikutnya yaitu biologi itu dibagi menjadi dua. Masih belum cabang-cabangnya. Untuk pembagiannya yaitu biotik yaitu makhluk hidup, dan abiotik yaitu makhluk yang tak hidup. Untuk biotik sendiri itu mencakup seluruh makhluk hidup terdiri dari 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Dan untuk abiotik, simpel aja, kalau abiotik itu makhluk yang tak hidup, contohnya ya tanah, oksigen, cahaya matahari, dan sebagainya. Terus bagaimana dengan virus? Untuk virus itu adalah makhluk hidup yang memiliki keunikan tersendiri, ya, karena dia mempunyai ciri-ciri makhluk hidup dan mempunyai ciri-ciri yang tak hidup juga. Nah, mengenai urutan terkecil dari tingkatan organisasi makhluk hidup, yang pertama yaitu sel. Untuk urutan terkecilnya yaitu sel, terus berikutnya jaringan, organ, sistem organ, dan individu. Nah, dari 5 urutan terkecil ini sudah adalah manusia. Untuk yang ke atasnya yaitu populasi, yaitu kumpulan dari makhluk-makhluk itu, lalu komunitas, lalu ekosistem, lalu biosfer. Untuk biosfer sendiri itu adalah kumpulan terbesarnya, yaitu satu bumi. Untuk cabang biologinya di materi yang saya bahas ini ada 10 pembagian. Yaitu yang pertama mikrobiologi, yaitu membahas makhluk hidup yang bersifat renik atau hanya bisa dilihat oleh menggunakan alat mikroskop. Yang kedua yaitu botani, ilmu tentang tumbuhan, dan berikutnya zoologi, ilmu tentang hewan, sitologi tentang sel, fisiologi tentang proses dan fungsi tubuh, evolusi, asal-asal kehidupan dari waktu ke waktu, jadi sifatnya berkembang, morfologi, ya tentang struktur atau bentuk luar suatu organisme, ornitologi, burung, virologi, virus, bakteriologi, bakteri. Jadi itu tadi adalah 10 cabang biologi beserta penjelasannya. Mengenai peran biologi sendiri dalam kehidupan kita, yaitu contohnya dari pertanian. Dari pertanian sendiri itu mengenai ilmu biologi, peran biologi di bidang pertanian, yaitu kita bisa mengetahui bibit unggul padi-padi yang bisa panen lebih dari 1 kali dalam setahun. Jika dari peternakan itu bisa meningkatkan kualitas pakannya untuk meningkatkan kualitas hewan ternak itu sendiri. Untuk kesehatannya yaitu ditemukannya banyak antibiotik. Untuk penemu antibiotik pertamanya itu dari Sir Alexander Fleming, yaitu antibiotiknya yaitu penisilin yang fungsinya itu untuk mencegah infeksi pada luka. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.